Sintayong mencoret 12 nama pemain, yang 12 pemain tersebut sudah berjasa mengantarkan timnas Indonesia hingga mampu menembus Piala Asia 2024 Qatar. Sintayong mencoret 12 nama pemain tersebut di Piala Asia Qatar, yang berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Baru-baru ini, pencoretan dua nama pemain skuad Garuda kembali menghebohkan para pendukung timnas Indonesia. Sintayong baru saja mencoret dua nama pemain lagi, Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri. Dengan begitu, Sintayong mengukuhkan 26 pemain yang didaftarkan sebagai pemain yang ikut serta di Piala Asia. Dari 26 nama itu, hanya 11 diantaranya yang ambil bagian saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Saat itu, Indonesia mampu pecundangi tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Saat itu, Sintayong membawa 23 pemain ke Kuwait untuk menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania dan Nepal. Dari 23 pemain yang dibawa ke Kuwait dan mampu untuk bersaing, hanya 11 diantaranya yang masih ikut Sintayong ke Piala Asia di Qatar. 11 nama tersebut diantaranya, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Edo Febriansah, Dimas Drajat, Syahrul Trisna dan Pratama Arhan. Sementara itu, 12 nama yang berjasa mengantarkan timnas Indonesia ke ajang terbesar kedua setelah Piala Dunia, sudah dicoret oleh Sintayong. Mereka tidak dibawa di Piala Asia Qatar. Berikut 12 nama yang mengantarkan Indonesia hingga berhasil menembus ke Piala Asia, namun dicoret saat pertandingan resminya. 12 nama yang dibawa ke Kuwait mereka ikut andil pecundangi tuan rumah, tapi tidak dibawa ke Qatar. Mereka adalah 1. Irfan Jaya, 2. Nadeo Argawinata, 3. Stefano Lillipali, 4. Terence Puhiri, 5. Fahrudin Arianto, 6. Muhammad Rafli, 7. Rahmat Irianto, 8. Syahrian Abimanyu, 9. Muhammad Adi Satrio, 10. Alfeandra Dewangga, 11. Koko Ari, dan 12. Sadil Ramdhani. Yang disayangkan banyak pihak adalah dicoretnya nama Stefano Lillipali dan Sadil Ramdhani. Timnas Indonesia masih sangat membutuhkan goal getter seperti Vano dan Sadil. Selain karena mereka memiliki naluri menyerang yang baik, mereka mampu bermain di berbagai lini. Selain itu, peran Vano dan Sadil, kedua pemain tersebut, selain dapat mengalihkan perhatian pertahanan lawan, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Peran mereka sebetulnya masih sangat dibutuhkan. Namun Sintayong justru membawa 5 striker yang kelima pemain tersebut. Hanya ada 2 yang mencolok, yakni Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. 3 striker lain diantaranya, Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan. Jadi pertimbangan penting bagi STY untuk mengevaluasi ulang antara 3 tambahan striker tersebut, dengan 2 pemain senior penting seperti Stefano Lillipali dan Sadil Ramdhani. Itulah 12 nama pemain yang ikut serta mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Dengan kemenangan itu, Indonesia memastikan diri mendapat 1 tiket sebagai peserta Piala Asia dengan jalur kualifikasi dan bersaing secara ketat. Namun 12 pemain tersebut, 2 nama penting tadi justru dicoret. Mereka tidak dibawa ke Qatar. Namun jangan sampai kekalahan Indonesia disebabkan faktor paling mendasar, yakni karena salah pilih pemain. Apapun keputusan Sintayong,
semoga timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kancah internasional. Selain itu, dengan banyaknya pemain yang dipilih Sintayong mendapat banyak kritikan, yang beberapa pemain tersebut, kualitasnya diragukan di kancah internasional. Pemain seperti Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat, dan beberapa pemain lainnya, seperti Egy dan lainnya. Dengan itu, kesempatan bagi mereka untuk membuktikan pada masyarakat luas, bahwa Sintayong tidak salah dalam memilih pemain. Hanya dengan jawaban itu yang dapat meyakinkan seluruh masyarakat luas. Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Ofisial Timnas Indonesia mendarat di Qatar pada hari Minggu pagi. Momen membanggakan sekaligus mengharukan ini terjadi di Bandara Internasional Qatar. Ratusan supporter Indonesia menyambut dengan sukacita. Kita patut berbangga, karena kerja keras mereka, Indonesia mampu merebut satu tiket dari 32 tiket yang tersedia. Dari ratusan jumlah negara di benua Asia, hanya 32 negara terbaik yang mampu menembus turnamen sepak bola terbesar kedua setelah Piala Dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Dari ratusan supporter Indonesia, kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja di Qatar. Sejarah keikutsertaan Indonesia di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia ini terjadi pertama kali pada tahun 1996. Saat itu, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah. Keikutsertaan Indonesia yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2000. Saat itu, Lebanon yang menjadi tuan rumah. Yang ketiga kalinya, Indonesia mampu menembus Piala Asia pada tahun 2004. Saat itu, China menjadi tuan rumah. Dan terakhir kalinya Indonesia mampu menembus turnamen akbar ini terjadi pada tahun 2007. Saat itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menjadi tuan rumah di 4 negara ASEAN sekaligus. Sejauh ini, Indonesia mampu menembus Piala Asia sebanyak 5 kali. Terakhir kali Indonesia menembus Piala Asia pada 2007, Indonesia kembali berhasil jadi negara peserta di tahun ini. Selama 16 tahun, Indonesia hanya menjadi penonton di Piala Asia, dan kini kita menjadi saksi mata timnas Indonesia menduduki negara dengan rata-rata pemain usia termuda di Piala Asia tahun ini. Selain tercatat dengan pemain termuda, Indonesia merupakan negara dengan modal ranking FIFA paling rendah dari semua peserta lainnya. Ranking tertinggi negara Asia saat ini diduduki oleh Jepang, yang menempati ranking 17 dunia, lalu Iran, sedangkan Indonesia menempati ranking 146 dunia. Namun perlu diketahui, ekspektasi Indonesia sangat tinggi. 16 tahun lamanya Indonesia berpuasa dari turnamen ini. Target Indonesia sendiri minimal lolos 16 besar. Dengan format dan kekuatan baru timnas Indonesia saat ini, bahkan Indonesia disebut anak baru yang perlu diwaspadai. Berita setempat memprediksi, diperkirakan, turis asal Indonesia akan segera berdatangan. Hal itu akan terjadi saat mendekati pertandingan pertama antara Indonesia kontra Irak. Diperkirakan setiap kali pertandingan Indonesia, tribun akan dipenuhi supporter Indonesia, mulai dari pekerja WNI, hingga supporter yang sengaja datang untuk menyaksikan secara langsung. Untuk berapa lama waktu para supporter Indonesia berada di Qatar, tergantung sejauh mana timnas Indonesia melangkah di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia tersebut. Para pemain serta supporter Indonesia berharap agar kita semua bersatu untuk mendukung, serta memberi komentar positif perjuangan mereka, demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mau bagaimanapun, mereka tetaplah wakil negara kita yang harus kita dukung.
Semoga timnas Indonesia mampu memberi kejutan di ajang internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia. Lagi-lagi Ivan luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa, kesempatan Marcelino,